Tentu banyak dari kita yang punya genre atau judul game yang paling kita sukai. Menariknya, kesenangan dalam bermain video game tidak berhenti hanya di sensasi bermainnya saja, tetapi ada kisah di balik games tersebut yang bisa membuat kita terkejut. Dunia game sendiri bukanlah hal yang baru, tetapi sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Dengan perkembangan zaman yang memberikan teknologi baru yang membuat kita bisa enjoy dengan grafis maupun gameplay yang dibuat. Dan kali ini, 1 menit akan membahas tentang fakta menarik tentang video games. Super Mario Musician. Kalau kamu seseorang yang teliti dan paham akan dunia musik, kamu akan sadar pola yang diberikan Nintendo tentang nama karakter Koopalings di Super Mario. Faktanya, Koopalings memiliki nama dari musisian terkenal seperti Ludwig von Koopa, didapat dari nama Ludwig von Beethoven, seorang komposer dan pianis klasik terkenal sepanjang sejarah yang lahir pada tahun 1770. Dan kita lihat yang lainnya, Roy Koopa yang diambil dari musisian Roy Orbison, Wendy Koopa dari Wendy O. Williams Plasmatics, Lemmy Koopa dari Lemmy Kilmister Motorhead, bahkan juga Reznor seekor dinosaurus yang mengeluarkan api diambil dari Michael Ten Reznor, seorang musisian Amerika yang menjadi main vokalis di Rock and Nine Inch Nails. Games E.T. Atari. Kalau ada games yang sangat populer, tentu ada juga games yang sangat tidak populer. Bahkan, games E.T. dari Atari ini termasuk dalam salah satu games yang paling buruk yang pernah dibuat. Mari kita lihat secara singkat tentang game E.T. ini. Games E.T. dibuat oleh seseorang bernama Howard Scott Warshaw, seseorang yang bekerja di Atari dan pernah membuat beberapa judul games yang terkenal. Lalu, Atari mendorong Warshaw untuk mengerjakan games Atari dalam waktu 5 minggu. Di mana sebenarnya pengerjaan games pada waktu itu setidaknya dikerjakan 10 hingga 12 bulan. Tetapi Atari menargetkan untuk menyelesaikan games tersebut sebelum musim liburan tiba, agar mendapatkan pendapatan besar dari musim liburan tersebut. Sayangnya penjualan E.T. tidak sesuai harapan Atari. Bahkan games E.T. sendiri mendapatkan penjualan yang sangat rendah. Atari dikabarkan masih harus membayar lisensi penggunaan E.T. sebesar 20 hingga 25 juta dolar. Lalu muncullah urban legends bahwa Atari membuang ratusan kopi game E.T. yang tidak terjual di padang pasir. Mungkin itu hanya cerita hoax saja. Tetapi pada tahun 2014, tim dokumentari menggali tanah dan menemukan beberapa kopi game E.T. di Meksiko serta cartridge, mesin, dan sebagainya. Tentu sesuai dengan urban legends-nya, tetapi barang-barang tersebut diduga ditanam ketika perpindahan Atari dari Texas ke Taiwan dan pada waktu itu Atari sedang diambang kebangkrutannya. Memang pada saat itu belum ada hukum yang meregulasi apa yang boleh ditanam dan apa yang tidak. Assassin's Creed spin-off. Tahukah kamu Assassin's Creed? Atau mungkin tahukah kamu Prince of Persia? Bahkan mungkin beberapa orang lebih mengenal Assassin's Creed daripada Prince of Persia. Awal pembuatan Assassin's Creed sebenarnya dibuat sebagai spin-off dari Prince of Persia, di mana player mendapatkan role sebagai assassin bodyguard seorang pangeran. Akhirnya, karena penjualan series yang baik, Assassin's Creed dibuat jalannya sendiri, malah Prince of Persia yang dihentikan. Awalnya, pada tahun 2003, Prince of Persia The Sands of Time termasuk populer dengan adanya games dan filmnya. Dari situ, developer games mengajukan ide untuk membuat Prince of Persia Assassins, di mana memiliki cerita tentang assassin wanita yang memprotek Pangeran Jerusalem. Sayangnya, Ubisoft tidak setuju dengan ide tersebut. Final Fantasy VII sebelumnya eksklusif di Nintendo. Sadarkah kamu bahwa Final Fantasy 1 hingga 6 memiliki gambar yang sangat jauh berbeda dengan Final Fantasy 7? Karena awalnya Final Fantasy eksklusif di Nintendo. Sebelum era PlayStation, Final Fantasy dan Chrono franchise adalah mesin pencetak uang untuk Super Nintendo. Karena industri video game pernah crash di tahun 1983, maka developer game tidak memiliki banyak nama konsol untuk dijadikan tempat mereka rilis game. Jadi, Nintendo merupakan tempat berlabuh game Final Fantasy atau yang waktu itu masih dipegang oleh Square sebelum bergabung dengan Enix. Kemunculan Sony PlayStation membuat Square Enix harus berpindah ke Sony PlayStation karena Square Enix memiliki ambisi sendiri untuk mengembangkan games mereka. Final Fantasy tercatatkan sebagai game changer bagi dominasi Nintendo di pasar konsol. Dengan adanya hardware Sony PlayStation yang canggih, membuat berbagai judul game dengan grafis yang jauh lebih baik daripada Nintendo waktu itu memiliki penjualan besar, seperti Final Fantasy, Resident Evil,
Metal Gear Solid, dan lainnya. Hal ini dikarenakan kapasitas hardware Nintendo yang masih menggunakan cartridge, di mana hanya bisa menampung kapasitas maksimal 16 MB. Sedangkan Sony PlayStation sudah menggunakan kepingan CD yang bisa menampung kapasitas sebesar 700 MB. Space Invaders Assault Tower Defense. Tahukah kamu Space Invaders? Games yang terkenal ini sudah ada sejak tahun 1978. Tetapi tahukah kamu seberapa hebat Space Invaders ini? Awal rilis games ini dibuat oleh seseorang bernama Tomohiro Nishikado di Jepang. Awalnya, Space Invaders punya desain tanks dan pesawat yang menembak tentara yang datang. Tetapi sepertinya, games menembak manusia sebagai target bukanlah sesuatu yang baik untuk diajarkan. Oleh karena itu, digantilah alien dan pesawat luar angkasa. Games ini rilis di Jepang awalnya dan tidak begitu sukses. Hingga beberapa bulan kemudian, games ini masuk games arcade dengan grafis yang lebih baik. Dan games ini menjadi sensasi baru para gamers dengan menunggu lawan yang datang berjam-jam. Game ini lalu sukses dan jadi perhatian banyak developer game terkenal seperti Doom dan Metal Gear. Ya, game Metal Gear, bagaimana bisa? Hideo Kojima mengatakan game Space Invaders lah yang menjadi fondasi game Metal Gear. Tapi kalau Space Invaders, lawan datang ke kamu dan menembak kamu, maka Metal Gear datang dengan konsep datang ke lawan dan menembak lawan sebagai perlindungan diri. Bahkan, Hideo Kojima tidak ingin hanya menunggu lawan. Pemain dapat memilih untuk menghindari lawan. Itulah dua elemen yang diambil untuk fondasi Metal Gear. Game Boy, konsol pertama dimainkan di luar angkasa. Tidak seperti sekarang, di mana kita bisa memainkan game di sekolah, di kantor, di WC, di kamar tidur, di pesawat, di mobil, di motor, dimanapun. Bahkan sekarang tidak hanya datang dari konsol saja, tetapi handheld seperti smartphone memungkinkan kita bermain game online dimanapun. Tetapi kembali pada tahun 90-an, di mana saya juga merasakan waktu itu sangat sulit untuk bermain game, karena banyak sekali kaset yang cukup mahal saat itu, seperti kaset Nintendo dan juga Sega. Jadi tidak heran banyak sekali anak-anak waktu itu memilih untuk memain kelereng dan layang-layang seperti saya. Bahkan bermain tanah juga suatu opsi yang bisa kita pikirkan daripada harus membeli banyak kaset game. Dan pada tahun 1993, Game Boy merupakan konsol portable dan layaknya Nintendo Switch seperti sekarang ini. Kamu membandingkan Nintendo Switch dengan barang rosok itu? Ya, dan Game Boy bukan barang rosok. Game Boy dengan gamenya Tetris merupakan game pertama kali yang dimainkan di luar angkasa. Seorang astronot Rusia bernama Alexander Serebrov membawa Nintendo Game Boy-nya beserta game Tetris dan dimainkan di luar angkasa. Bahkan hal ini tercatatkan di Guinness World Record, di mana di perjalanan Alexander yang naik roket TM-17 dan sedang bermain Game Boy pada tanggal 1 Juli 1993. Wow, rekor yang cukup penting sekali. Itulah fakta unik yang ada di dunia games, dan tentu masih banyak sekali fakta unik yang akan kita bahas, di mana industri game juga tidak pernah berhenti untuk membuat game baru yang lebih menarik dan tentunya punya cerita yang menarik. Sekian dari 1 menit, kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.